dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali di 60 Minutes with Dikbud KBRI New Delhi. Kita masih bersama Ibu Lestiani Yuniarsi atau Ibu Lis. Bu Lis, ini saya membayangkan, saya mencoba berada di kelas itu, terus sebagai peserta gitu. Kita nyebutnya apa? Peserta kursus atau peserta apa ini, Bu? Dalam terminologi di bahasa peserta kelas BIPA adalah disebut pembelajar. Pembelajar, oke. Nah, Oke. Saya mencoba untuk membayangkan saya berada di situasi itu, terus kemudian pengajar itu menyebutkan kata-kata yang menurut saya sebagai peserta, loh, kok ini katanya mirip dengan bahasa-bahasa yang biasa kami gunakan gitu, karena ada banyak terminologi bahasa Indonesia yang asalnya kan dari India juga. Nah, itu pernah nggak kejadian seperti itu, Bu? Memang, Mas. Jadi teman-teman pembelajar BIPA ini, terutama mereka yang mahasiswa, mereka memang menyadari bahwa ada beberapa kata yang mirip dengan bahasa Indonesia, seperti kata negara, kemudian suami, perdana menteri, sabun, kursi, kemudian apalagi ya, geraha itu tulisannya GRH gitu, terus kemudian nagari. Nah, itu memang ada beberapa kemiripan bahasa Sanskrit mereka menyebutnya dengan bahasa Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi semacam mendekatkan antara pembelajar dengan pengajar, sehingga bisa menjadi bahasan ketika mereka berinteraksi. Nah, ketika mereka pertama kali mendengar itu, responnya seperti apa, Bu Lis? Apakah kaget, atau senang, atau mungkin malah jadi tambah semangat gitu? Jadi tambah tertarik? Ketiganya, Mas. Jadi pertama kaget. Saya sendiri juga ketika menemukan beberapa kata yang sama, itu saya kaget. Kemudian ketika kita berbincang-bincang menjadi ada kedekatan dan melalui itulah kami menyemangati juga para pembelajar dan kalau saya amati para pengajar BIPA di KBRI New Delhi ini kreatif sekali. Jadi pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga diadakan di luar kelas, ketika misalkan mengajak bersama main badminton atau di taman, atau bahkan dilakukan melalui permainan tradisional Indonesia, dan juga dilibatkan dalam kegiatan yang ada di KBRI ketika perayaan 17 Agustus, kemudian juga melalui masak sederhana, mengenalkan misalnya gorengan. Nah, di India kan juga gorengan itu sangat menjadi bagian sehari-hari yang disebut dengan pakora. Nah, cara-cara itulah yang menjadi bagian materi di dalam penyampaian kelas BIPA untuk warga India di KBRI New Delhi. Oke, jadi sistem belajarnya itu bukan hanya semacam di kelas terus mendengarkan, tapi banyak sekali sebetulnya seperti melakukan kegiatan sehari-hari, kurang lebih begitu ya? Ya, betul. Oke. Karena dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, para pembelajar juga mengenal kosakata-kosakata yang mereka menjadi tahu, itulah yang harus mereka ungkapkan ketika mereka melakukan apa. Misalkan proses memasak itu kan ada beberapa kata yang mereka harus tahu. Ketika misalkan harus potong, kemudian menggoreng dari kata goreng. Karena di sini kalau saya amati bahwa orang India, contoh sederhana aja, mereka tidak mengenal huruf atau kata atau yang disambung antara NG, NY. Nah, itu tidak familiar mereka. Nah, melalui aktivitas inilah yang membuat mereka menjadi paham bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya
bisa mudah dipelajari dengan melalui aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan bersama dengan pengajarnya. Dan juga ada pemutaran film. Kemudian kami juga ketika ada safari angklung dengan mendatangkan praktisi angklung dari Bandung, kami libatkan juga mereka untuk ikut bermain. Okay. Itulah yang mendekatkan para pembelajar dengan kelas BIPA supaya mereka tidak merasa bosan juga. Oke, ini sebelum saya melanjutkan dari apa yang Ibu Liz sampaikan tadi, ini agak tertarik saya dengan huruf NG yang tidak dikenal sama kebanyakan orang India. Saya membayangkan bagi mereka ketika ketemu huruf NG ini agak sulit untuk diucapkan. Ada hal-hal unik nggak yang terjadi, Bu Liz? Ada, Mas. Nah, ini hal-hal unik ketika di kelas C2. C2 itu sebenarnya sudah lumayan tinggi kelasnya. Yeah. Dan pesertanya sudah diberikan materi yang lebih tinggi. Misalnya diminta untuk membaca koran dan diminta untuk menceritakan kembali secara singkat. Selain itu juga diajari bahasa slang, bahasa alay. Karena harapannya adalah bahwa mereka tidak memasuki bahasa formal, tapi ketika suatu saat mereka harus bertemu dengan orang Indonesia dan mendengarkan kata-kata yang agak asing tidak seperti yang mereka terima dalam kelas, itu dikenalkan juga. Nah, suatu saat ini baru terjadi mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lalu, saya diceritakan oleh staf saya yang kebetulan orang India dan ikut di kelas ini. Dulu dia pernah mengikuti Dharma Siswa di Yogyakarta dan internship di IAIN Salatiga, jadi bahasa Indonesia sudah lumayan. Dia cerita, ada temannya yang menanyakan, Pak Guru, nagomong itu apa artinya? Nah, ini contoh, nagomong. Ngomong-ngomong itu dibacanya nagomong. Oke, menarik gitu. Oke, apa namanya? Ini saya jadi agak ini nih. Saya sempat mikir juga maksudnya apa nagomong gitu. Oke. Iya, saya juga sempat apa ya maksudnya? Hanya ngomong-ngomong itu apa artinya? Gitu. Tapi sebetulnya ketika mereka dikenalkan bagaimana cara melafalkannya, apakah mereka langsung memahami bagaimana cara untuk melafalkan itu atau sebetulnya masih perlu latihan juga, Bu Liz? Ya memang perlu latihan juga. Oleh karena itu gurunya yang terakhir ini yang saya amati, beliau sangat kreatif, bisa membuat muridnya menjadi lebih interaktif. Itu jadi diberikan beberapa contoh yang mirip-mirip sehingga dari situlah mereka jadi latihan. Okay. Karena mereka diberi tugas juga untuk menjadi misalnya penyiar radio. Oh, menarik. Oke. Okay. Ya. Ketika ujian juga ada diminta untuk membuat video pendek menjadi semacam kayak penyiar TV. Jadi mengambil satu berita yang dia ambil dari koran berbahasa Indonesia dan dia harus menyampaikan secara singkat. Oh, sebetulnya saya pengen banget melihat dan mendengarkan bagaimana mereka menjadi penyiar radio dan penyiar televisi, penutur bahasa India, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Ini pasti menarik sekali nih, Bu Liz. Ya, dan ini menginspirasi bagi saya bahwa suatu saat nanti saya akan mengadakan lomba penyiar radio atau penyiar TV, tetapi pesertanya adalah kelas BIPA. Oke, menarik sekali itu, Bu Liz. Bu Liz, kita harus jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, 60 Minutes akan kembali usai jeda.